Halo Sobat Sehat, selamat datang di Jamil Podcast. Hari ini kita akan berbincang seru mengenai implementasi Smart Governance di instansi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, yaitu Rumah Sakit M. Jamil Padang, khususnya pada unit Poli Rawat Jalan. Saya, Cindy Novia Manik, akan memandu diskusi yang singkat ini, namun berbobot. Di layar sudah hadir 4 narasumber kita, yang mana kita akan membedah praktik mana yang harus kita buang jauh-jauh dan inovasi mana yang harus kita kembangkan demi pelayanan publik yang prima. Langsung saja kita sapa para narasumber kita. Narasumber pertama mewakili staf Poli, yaitu ada Ibu Deva. Narasumber kedua mewakili perawat, ada Ibu Foni. Narasumber ketiga mewakili tim IT, ada Ibu Cindy. Dan narasumber keempat ada Kepala Bidang Pelayanan, yaitu Ibu Nanda. Apa kabar semuanya? Halo Ibu, Alhamdulillah baik. Halo Ibu, baik Ibu. Baik, Alhamdulillah sehat baik Bu. semua ya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik podcast kita. Kita mulai dari realita di lapangan. Kita tahu bahwa Rumah Sakit M. Jamil adalah rumah sakit rujukan utama yang mana beban kerjanya luar biasa, namun tentu masih ada celah yang harus kita perbaiki. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Deva, berdasarkan observasi di Poli Rawat Jalan, apa sih bad practice atau praktik yang menurut Anda masih sering menghambat pelayanan dan bagaimana dampaknya terhadap manajemen ASN kita? Baik, terima kasih Bu Cindy. Untuk bad practice-nya yaitu mungkin masalah yang sering terjadi di mana penumpukan berkas manual dan ketidakpastian waktu pelayanan. Di era digital ini kita masih melihat beberapa meja-meja pendaftaran yang dipenuhi dengan tumpukan berkas-berkas fisik. Selanjutnya, masih adanya pasien yang datang dari subuh yang berasal dari luar kota, seperti Kerinci, Pasaman, dan daerah lainnya. Mereka datang dengan harapan besar untuk mendapatkan kesembuhan. Namun, seringkali sambutan yang mereka terima hanyalah ketidakpastian. Untuk ketidakpastian ini, ternyata dokter datang terlambat karena adanya tindakan operasi mendadak dan adanya rapat mendadak dari direksi, serta informasi yang disampaikan kepada pasien tidak dijelaskan dengan cepat. Praktek ini kurang transparan. Jika terus dibiarkan, ini bisa merusak citra instansi dan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional. Pelayanan publik harusnya meringankan beban, bukan menambah penderitaan bagi masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Kalau menurut Ibu Nanda sendiri bagaimana? Nah, benar sekali ya Mbak Deva ya. Jika kita lihat dari kacamata manajemen ASN, masalah ini berakar pada lemahnya koordinasi atau silo mentality. Profesionalisme kita diuji di sini. Apakah kita bekerja berdasarkan sistem merit yang mengedepankan kompetensi dan kinerja nyata? Atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban absen demi tunjangan atau remunerasi? Smart governance menuntut kita menjalankan kode etik dengan penuh tanggung jawab. Artinya, transparansi informasi kepada pasien bukan lagi pilihan, tapi kewajiban disiplin yang harus melekat pada setiap pegawai di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang ini. Terima kasih Mbak Cindy, itu pendapat saya. Wah, menarik sekali ya. Jadi, masalah koordinasi dan berkas manual ini memang jadi musuh utama efisiensi. Tapi, kita tidak boleh pesimis. Sekarang kita bicara soal perubahan. Saya dengar-dengar nih, Rumah Sakit M. Jamil sedang gencar-gencarnya melakukan transformasi digital lewat aplikasi pendaftaran online. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Foni dan Ibu Cindy, bolehkah dijelaskan bagaimana good practice di rumah sakit ini bekerja dan bagaimana peran Smart ASN dalam memastikan teknologi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pasien kita? Oke, iya benar itu benar sekali. Sekarang kita sudah punya aplikasi pendaftaran online yaitu Jamil App. Aplikasi ini benar-benar mengubah pengalaman pasien. Dulu mereka harus datang subuh-subuh, antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan nomor antrian berobat. Tapi sekarang semua bisa dilakukan dari smartphone. Pasien cukup membuka aplikasi, mendaftar, dan mereka akan mendapatkan nomor urut serta estimasi jam periksa secara otomatis.
Ini tentu sangat mengurangi kepadatan di loket pendaftaran dan membuat proses lebih efisien. Ini benar-benar contoh praktik yang hebat yang sejalan dengan nilai-nilai ASN, terutama berorientasi pelayanan. Kita bisa melihat bagaimana teknologi bisa mendukung pelayanan publik secara langsung. Tidak hanya mempermudah pasien, tetapi juga membantu staf rumah sakit mengatur alur dengan lebih tertib dan terstruktur. Feedback dari pasien juga sangat positif. Mereka merasa dihargai dan lebih nyaman. Bayangkan pelayanan publik yang dulunya identik dengan antri panjang, kini menjadi pengalaman yang lebih praktis dan efisien. Ini adalah bukti nyata bahwa inovasi kecil bisa memberikan dampak besar bila diterapkan dengan tepat. Betul sekali, hal tersebut adalah bentuk nyata dari Smart ASN. Sekarang kita nggak lagi bekerja manual, tapi memanfaatkan digitalisasi mengikuti perkembangan zaman. Kunci keberhasilannya adalah integritas data antara bagian IT dan bagian poli. Nggak hanya itu, untuk memperluas jangkauan pelayanan, kita saat ini sedang mengintegrasikan sistem ini dengan satu sehat mobile agar rekam medis pasien di M Jamil itu bisa juga terbaca secara nasional. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kuncinya ada pada literasi digital dan keterbukaan kita terhadap perubahan. Namun inovasi tentu bukan hal yang mudah. Kita membutuhkan fondasi SDM yang kuat. Saya ingin bertanya, selaku ahli di bidang manajemen, bagaimana strategi Ibu Nanda agar nilai-nilai sistem merit dan profesionalisme ini bisa sejalan dengan teknologi kita tadi? Agar bukan hanya menjadi sistemnya yang smart, tetapi ASN-nya juga semakin berintegritas. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Cindy. Kalau menurut saya untuk strategi utamanya adalah penguatan sistem merit yang berbasis kinerja digital. Jadi, kedepannya setiap perawat dan admin di Poli tidak hanya dinilai dari kehadiran, tapi melalui digital service score. Kita akan ciptakan ekosistem di mana setiap inovasi pelayanan, sekecil apapun, akan tercatat sebagai poin pengembangan karir. Bagi mereka yang proaktif membantu pasien lewat sistem digital, kita berikan reward berupa kesempatan di klub prioritas atau penghargaan bulanan. Nah, sebaliknya, bagi oknum yang masih bermain di zona bad practice seperti pungli atau sengaja menghambat sistem, kita gunakan digital integrity monitoring. Jadi, bukti ketidakdisiplinan akan terekam secara sistematis untuk ditindak tegas sesuai peraturan disiplin ASN. Kita ingin memastikan bahwa di M Jamil, orang yang berprestasi akan melesat dan yang menghambat akan tertinggal. Itu pendapat saya, Bu Cindy. Wah, terima kasih sekali. Saya sangat senang ya mendengar rekan-rekan semua atas insight yang luar biasa ini. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari podcast kita ini yaitu mewujudkan smart governance di Rumah Sakit M Jamil bukan sekedar mimpi. Jika kita semua mau berkolaborasi, meninggalkan ego sektoral, dan terus mengasah literasi digital sebagai smart SN, kita bisa mencapainya. Praktik buruk kita jadikan pelajaran, dan praktik baik kita jadikan standar pelayanan. Saya, Cindy Novia Manik, pamit undur diri. Sobat sehat, salam integritas. Salam integritas. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.